Pertama, kalau untuk calon pemilik kucing itu tentunya harus mempersiapkan 3 hal mendasar ya. Iya, 3 hal mendasar itu pertama itu harus siap mental, kedua waktu, lalu biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semua kalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami podcast Go Puskeswan. Dalam bincang-bincang kali ini kami menghadirkan Dr. Hewan Muhammad Luki Yahya. Ya. Selamat pagi Mas Luki. Selamat pagi Pak Afid. Kemudian dengan para medis Mbak Nadela. Selamat pagi Pak. Ayu Yolanda, selamat pagi. Cerah sekali hari ini, Pak. Alhamdulillah. Saya selalu senang kalau dengar dengan pemateri-pemateri yang cerah itu. Kadang-kadang kita kan yang datang itu pemateri yang memang maklum kan kita dewan peternakan. Ngomong-ngomong kita hari ini kan akan berbincang-bincang seputar kucing dan pemeliharaannya. Mas Luki dan Mbak Dela punya kucing ini di rumah? Punya Pak. Ada. Dan artinya bahwa Pak Luki ini selain dokter hewan, medis veteriner untuk UPT Puskeswan juga mempunyai klinik hewan. Apa namanya Mas Luki? Namanya QB Vet. QB Vet nggih. Lokasinya di mana, Mas? Di Sumber Gedong. Belakangnya SMK 2. Oke, jadi kalau ada kasus yang bersifat kegawat daruratan, pas Puskeswan tutup bisa langsung hubungi Pak Luki langsung dari SMK 2 itu. Ya, tempat praktek saya di situ. Ya. Untuk Mbak Dela ini masih belum buka klinik ya? Ya, masih. Di rumah masih memelihara kucing-kucing biasa aja ya? Si pelihara kucing jumlahnya 7 ekor. Usianya berapa itu rata-rata? Usianya sekitar 8 tahunan. 8 tahun? Iya. Pak Luki berapa itu? 5 ekor. Yang paling tua 15 tahun tahun ini. Ada yang 8 tahun, ada yang 6 tahun. 15 tahun itu kan hampir sama dengan anak kelas 1 SMA gitu. Iya, betul Pak. Itu resepnya apa itu bisa memelihara kucing sampai umurnya segitu gitu? Pertama, kalau untuk calon pemilik kucing itu tentunya harus mempersiapkan 3 hal mendasar ya. Iya, 3 hal mendasar itu pertama itu harus siap mental, kedua waktu, lalu biaya. Karena hal dasar yang membuat kucing kita tuh sehat, lucu, menggemaskan itu kita harus sayang dulu Pak Afid sama kucing. Kalau sayang kita bisa meluangkan waktu untuk merawatnya, untuk mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan pakan serta vaksin dan pengobatannya, begitu. Nah itu kebanyakan kita itu kan memelihara kucing itu tidak siap mental, tidak siap biaya. Iya. Artinya tidak siap mental itu ketika kucing itu buang air, itu kan kita pukul. Iya. Padahal kalau misalnya kita biasakan dia untuk buang air di tempatnya, kita siapkan tempat yang nyaman, itu pasti kucing juga merasa nyaman, merasa bahagia gitu. Ini karena kaitannya dengan kebersihan ya. Banyak para cat lovers itu memelihara kucing di kandang. Terus kemudian kucing kadang juga diare atau buang air besar tidak konsisten, artinya tidak konsisten, kadang lembek, kadang. Iya, betul. Terus kemudian tidak segera dibersihkan. Iya. Terus akhirnya itu yang berbahaya. Itu bagaimana? Iya. Jadi untuk perawatan kucing sendiri itu kita harus rutin Pak Afid ya. Minimal sehari sekali untuk membersihkan kotorannya itu. Kemudian harus rajin membersihkan tempat pakannya, tempat minumnya, litter boxnya itu harus diganti setiap hari, kandangnya harus dipel dengan desinfektan. Jadi memang perawatan kucing itu sebenarnya nggak ribet tapi harus semuanya itu dibersihkan gitu.
Iya Pak Afid, sebenarnya pelihara kucing itu mudah, benar-benar mudah. Kucing itu kan sebenarnya punya keistimewaan, dia itu mandiri sebenarnya, nggak kayak hewan-hewan yang lain sebenarnya. Sebagai peliharaan ya, dia itu hewan yang mandiri, dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Kalau pup, iya dibersihkan, artinya dibersihkan itu nggak akan kelihatan oleh mata biasanya. Iya, ya. Yang penting disediakan pasir loh ya di situnya. Kalau kita lihat di konten-konten atau di sosmed, kucing itu kelihatannya sudah ada yang terlatih untuk BAB di litter box. Itu perlu pembelajaran atau insting dia? Sebenarnya insting dia sudah punya alami gitu sebenarnya ya. Iya. Cumannya memang ada 1-2 yang memang perlu belajar. Biasanya kucing-kucing kecil yang kitten dia meniru induknya biasanya. Atau di masa sekarang itu Pak Afid, masa yang lebih modern ya. Jadi itu litter box sekarang itu bisa membersihkan pupuknya sendiri. Mohon maaf, dia bisa menyaring kotorannya sendiri. Jadi para owner itu nggak perlu, nggak perlu lagi. Itu kalau levelnya mungkin penggemar kucing level 7 ya, bukan level 1, dan kaum mendang-mending gitu ya. Iya. Dan sekarang pasir pun itu juga udah tersedia yang berbagai macam bau ya. Jadi sudah tidak semerbak baunya yang kurang enak, itu sudah bisa ditanggulangi dengan pasir yang bagus sekarang. Apakah ada kelas-kelasnya itu pasir itu maksudnya? Oh, ada. Ada. Paling bawah itu ini ya, zeolit biasanya. Zeolit yang bisa dicuci. Pasir yang kayak batu kecil-kecil itu bisa dicuci, itu yang paling murah, yang paling terjangkau ya. Kalau untuk yang kelas beginner, yang pelajar bisa beli itu aja. Nanti kotor dicuci. Yang penting pupnya dibuang, tinggal pipisnya ya dicuci aja. Nanti bisa dipakai lagi. Hemat banget itu. Pakai pasir itu aja. Nah, tadi berkaitan dengan kebersihan tadi ya. Kandang kita bersihkan, jadi litter box itu harus selalu dibersihkan sehari setiap sekali. hari. Iya. Sehari sekali. Itu penting sekali karena biasanya itu kalau kucing litter box-nya kotor, kadang dia juga nggak mau itu buang air atau buang air besar di situ juga. Gitu ya, iya. Selain itu juga baunya kan juga kurang aromatis ya. Oh, iya. Nah, kandang itu apakah setiap hari kucingnya katakanlah dikeluarkan, dibersihkan lagi, setelah bersih dimasukkan atau berapa hari sekali? Sebenarnya kalau misalnya ada waktu lebih baik seperti itu ya. Kandang itu dibersihkan setiap hari, diberi cairan desinfeksi untuk menghilangkan bakteri. Kemudian kucingnya itu dikeluarkan itu juga bisa sebagai stress release ya, dokter ya. Sedikit main-main, sedikit stretching, lari-lari kecil gitu boleh kucingnya. Asalkan tidak sampai dilepas liarkan di jalanan ya, karena bahaya sekali. Resikonya tinggi. Iya, soal kandang juga nih. Kandang jangan pakai, kalau kucing jangan pakai kandang burung ya. Sering nih. Apalagi kebanyakan memang pakai kandang burung karena yang murah kan, yang murah dan dia nggak didesain untuk kucing. Jadi terus beli kandang yang ukurannya minimal 70 atau 75 cm itu panjangnya ya. Panjangnya, tingginya standar sih kira-kira ya 50 ya. Kan udah di ini ya. Udah standar. Kalau yang kandang lipat itu biasanya 75 itu ya sudah standar tingginya sama si kucingnya. Minimal itu kan, nanti di kandang harus ada komponen lain kan, harus ada litter box, ada pet ball. Nanti kan dia harus. Jadi gini, apa aja itu kelengkapannya agar kandang itu bersih? Jadi pertama kandang, kita ada kandang ukurannya. Kandang ukurannya minimal 75 untuk 1 ekor kucing ya. 75 pemirsa ya. Ya beda nanti kalau misalnya bertambah itu usianya induk sama anak. Ya silakan diperbesar lagi sampai 1 meter tuh ada. Wadah makan. Pet bowl namanya. Ada yang bisa boleh yang pakai double atau single ya boleh. So ada litter box. Litter box itu yang isinya pasir tuh ya. Namanya litter box itu. Macam-macam bentuknya. Bisa pakai yang paling murah aja ya nggak apa-apa. Yang kadang yang dipakai buat ngisi beras itu ya nggak apa-apa. Itu boleh. Itu sebenarnya ini ya. Pertama itu kandangnya harus memadai. Betul. Kedua ada tempat makan minum. Terus ada litter box. Itu paling standar ya. Paling standar harus pakai itu. Terus kemudian itu tadi setelah kandang terpenuhi standar minimalnya.
pembersihannya harus juga rutin. Betul. Rutin minimal sehari sekali. Yang penting litter boxnya itu yang paling penting sebenarnya. Sama Yo, tempat litter makan box. minumnya. Nah, ini kan jangan sampai hijau sampai ada lumutnya gitu. Ya kalau biasanya kan ini ya kucing-kucing yang belum paham itu tidur di pasir. Pasirnya kotor ya, masih Iya. biasanya yang kecil ya gitu. Kitten yang 3 bulan itu tiduran di situ karena dingin ya. Ini lama-lama jamuran itu. Nanti Bisa-bisa. karena sering tidur di situ. Menginjak tadi bahwa setelah kandang itu kan eksternal. Sekarang kita bicara tentang kebersihan kucing itu sendiri kan berarti harus Iya, dirawat. Itu betul. bagaimana? Kalau untuk kucing sendiri itu baiknya untuk kucing pemeliharaan indoor ya Pak Hafid Iya. tentunya. Itu sebenarnya mandi itu cukup sebulan sekali udah cukup. Ya, kalau untuk kucing yang memang dilepas liarkan untuk 2 minggu sekali itu bisa untuk dilakukan grooming basah. Grooming basah itu terdiri dari mandi, Iya. mandi basah nggih, keramas itu kemudian dia dikeringkan sampai kering tentunya supaya tidak jamuran kulitnya. Harus ya. Enggak, misalkan kan misal mandikan terus Iya. dibiarkan kering Sendiri semalam. itu Jemur maksudnya. Iya. Iya, enggak disarankan. Penjemuran itu ya sebenarnya Maksimal bisa boleh, ya. cuman beberapa menit doang. ya Kalau untuk 10 sampai 15 Ah, menit aja cukup ya untuk nanti bisa membuat flu malahan kalau Iya. pas Jadi di hair dryer panasnya. itu agak keharusan itu memang. itu Iya, memang wajib dikeringkan sampai kering karena bulu kucing itu tak cukup pikir panjang kayak ya Pak. Ayam gitu di Enggak, terus beda. dijemur gitu. Sekarang udah zaman tuh udah modern Pak Afif. Cuman modern. Sekarang itu cukup kucing dimasukkan ke box dryer itu ya, Ya, namanya dryer itu box. dryer box itu dia udah Kering kering, sendiri. ditunggu aja 30 menit itu udah dia bulunya bisa mengering sendiri. Oh, oke. Atau oke. beli dryer aja murah kan. Iya. 45.000 dapat. Itu kalau kita mencuci sendiri dengan pakai sunlight itu atau sabun manusia. Tentu pakai sampo khusus kucing ya, apalagi untuk kucing yang sakit itu memang diperuntukkan lagi ada sampo khusus untuk jamuran. Itu ada lagi untuk perawatan lanjutannya. Iya. Oh, gitu nggih. Iya, Jadi iya. memang Anu pemirsa bahwa perlu ada sampo khusus ya. Iya, Bu. Tetapi untuk pemilihan jenis sampo mungkin bisa konsultasi dengan dokter hewan ya, karena kita kan nggak tahu kucing kita itu Kebutuhannya yang kebutuhannya mana ya. seperti Iya, apa. ngomongin sampo juga ini ya. Iya. Jangan pakai sampo manusia. Keasamannya beda. Ini nanti Walaupun sampo manusia katakanlah yang paling bagus. iya, yang beda. Ah. Keasaman pH maksud saya ya. Point of hydrogen ini beda antara rambut manusia dan rambut kucing itu beda. Jadi harus pakai sampo khusus kucing yang murah banyak. Sampo gitu, khusus iya, iya. kucing ya. Ini yang nggak ada masalah apapun ya. Tapi nanti kalau misalnya ada masalah jamur atau dermatitis semacamnya itu, nanti ada sampo khusus yang kandungannya memang khusus untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kulit itu gitu. Kalau di desa itu jamuran dikasih uli, tapi itu sangat tidak recommended ya. Iya. Dan Kalau kadang-kadang ya dikasih obat Nggak, apa itu? jangan ya. Iya. Nggak akan sembuh juga, Nggak akan sembuh. malah memperparah kondisinya kucingnya. Iya. Nggak akan sembuh. Itu pakai uli, pakai minyak Kunir, tawon. kadang kunir juga datang. Nggak usah. Kucing keadaan datang di Sama obat puskeswan. padi itu loh. Iya. Oh iya, apa itu namanya? Rondap ya, bukan. Bukan. Bukan rondap. Yang kandungannya sama Yang dengan urea. Busanek itu loh. Oh, itu. Saya baru tahu itu. Itu untuk mengurangi katanya kutu atau apa itu? Peditok. Oh, peditok. Pernah dengar peditok? Saya pernah. Itu efektif enggak? Enggak. Enggak, itu kan untuk kutu manusia itu. Beda Oh, juga. Iya. Jadi beda. menarik kutu. sekali pemirsa. Iya. Bahwa kalau kita memelihara kucing itu memang harus ada perlakuan khusus dan lebih baik bertanya ke dokter hewan, sekali-kali konsultasi gitu, tidak harus 1 minggu sekali tidak, tapi sering-sering lah bila. Konsultasi itu gratis Pak Afif. Gratis kalau di Iya. daerah Di kita ya. puskeswan ya. Di daerah kita ya rata-rata konsultasi WA, DM itu gratis kok. Dokternya pasti bales biasanya. Ya memang butuh waktu ya, nggak sekarang dibalas tuh nggak pasti. Ya, karena itu juga banyak kesibukan ya, Ya. tapi harap maklum lah. Tapi Dan produk-produk di pet shop pun sekarang sudah murah-murah. Jadi nggak perlu khawatir sih. Buat kaum mendang-mending pun bisa lah. Pelihara 1-2 ekor itu pasti bagus. nah, Terjangkau ini sekarang.
ini tadi sudah grooming, kemudian makanan untuk kucing itu yang recommended seperti apa? Kalau di desa atau masyarakat umum dikasih ikan asin dicampur nasi. Oke. Makanan sendiri itu sebenarnya kalau kucing itu adalah hewan yang karnivora sejati Pak Afid ya. Jadi dia nggak bisa itu diberi makan nasi dicampur, iya nggak bisa. Kalau bisa memang harusnya pakannya itu ikan segar itu dikukus saja atau ayam dikukus itu langsung diberikan ke kucingnya. Atau banyak juga di pet shop sekarang itu tersedia pakan jadi, yaitu biasanya namanya dry food, wet food itu banyak sekarang. Kalau misalnya pengen ringkas saja, dia bisa pakai dry food itu yang seperti pellet itu, bisa diberikan. Kalau untuk kucing kitten atau anak-anak itu boleh diberikan baru usia 2 bulan karena lambungnya baru bisa menerima makanan di usia segitu. Kalau untuk dewasa ya udah pasti tentunya diberikan secara rutin 3 kali sehari gitu cukup. Oke. Jadi berkaitan dengan makanan kucing, kita mulai dari kucing yang kecil. Oke. Berarti susu dan makanan-makanan untuk kucing kecil itu. Kalau kucing kecil sendiri itu dia usia 1 sampai 2 bulan itu lambungnya masih kecil ya Pak Afid ya. Apalagi usia 1 bulan itu dia lambungnya hanya berisi sekitar 2 sampai 6 mili. Itu tuh sekitar hampir seperti 1 sendok makan. Seperti ukurannya ya. Sendok teh ya, maaf. Kecil sekali itu. Kecil sekali. Jadi kalau misalnya kita paksa untuk diberi yang lebih banyak, itu kasihan lambung kucingnya. Bisa menyebabkan muntah bahkan diare. Berarti kan itu kan salah ya, banyak di sosmed itu ada kucing yang dikasih minum susu banyak agar kelihatan gendut, kan lucu kalau gendut agak sulit jalan gitu gitu. Itu nggak recommended tadi. Iya, padahal kan kucing kitten itu dia ada kapasitas maksimal lambungnya ya, jadi nggak bisa kita paksakan, kasihan kucingnya. Kalau untuk beranjak dewasa dia sekitar 2 bulan udah bisa itu kita ganti pakan tambahan seperti pakan basah atau ikan yang dikukus, ayam yang dikukus itu udah bisa kucing sekitar usia 2 sampai 3 bulan. Kemudian tahap selanjutnya kucing beranjak kucing dewasa bisa diberi pakan yang dry food itu tadi. Iya, catatan ya kalau dry food minumnya harus banyak. Nah, ini kaitan dengan dry food. Kalau di pakan ternak, ruminansia itu kan ada standar seperti protein minimal berapa, lemak berapa, dan lain-lain. Di kucing apabila ini untuk pengetahuan pemirsa juga, bila melihat apa itu di tulisan di kemasan itu mungkin ada saran atau rekomendasi dari jenengan-jenengan bahwa proteinnya berapa, lemaknya berapa, karbohidrat yang masuk itu berapa? Oke. Untuk kebutuhan gizi pakan kucing sendiri itu yang direkomendasikan saat ini ya, protein itu sekitar 20% Pak Hafid. Jadi 20%, ya bisa dibaca aja di kemasan yang dijual bebas itu berapa protein yang tersedia. Biasanya pakan-pakan itu juga dia sudah mencakup sesuai kebutuhan kucing. Jadi seperti ini. Biasanya ada pakan yang untuk kucing kitten itu ada sendiri, pakan untuk kucing dewasa itu juga ada. Bahkan pakan untuk penggemukan atau pakan untuk perawatan rambut panjang itu saat ini sudah tersedia, banyak sekali mereknya yang bisa dibeli para cat lovers. Jadi cat lover nanti bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kucingnya. Iya. Tentunya kalau pakan gitu. Kalau pakan yang untuk kebutuhan rambut panjang itu biasanya ada tulisan khusus yaitu untuk kucing long hair ya. Ada khusus itu. Bahkan ini ya, ada yang sesuai ras pakannya. Misalnya untuk ras Maine Coon ada sendiri. Sekarang gini, jadi ras itu secara umum di Indonesia itu ras yang banyak dipelihara itu apa aja, Mas? Ras yang paling umum Persia. Persia. Iya, sama lokal. Persia itu cirinya
ciri yang tampak, ciri visual itu. Oh, cirinya rambutnya Panjang. umumnya panjang sih. Ada juga Persia yang rambutnya Medium hair gitu ya. pendek. Maksudnya pendek itu tebel gitu ya, kayak karpet Iya. itu ya ada. Cuman itu biasanya nggak umum kalau di masyarakat. Masyarakat kan biasanya Persia Persia yang medium hair atau yang long hair itu biasanya. sama yang lokal itu. Iya. Jadi setelah makan dia itu terpenuhi, kita penuhi sesuai yang rekomendasi ya. Sekarang kita bawa untuk agar ternak atau kucing ini sehat, ini perlu vaksinasi atau Betul. pencegahan-pencegahan lain. Kita bicara vaksinasi. Vaksinasi itu apa saja yang perlu divaksinkan dan kapan? Iya, vaksin termasuk ini ya, kesehatan dasar. Dia ini wajib ya kalau punya kucing. Saya bilang wajib kenapa? Dia adalah barier utama untuk menangkal virus yang mematikan. Biasanya ada 3 yang mematikan itu. Ya. Leukopenia, rhinotracheitis, sama calicivirus. Itu biasanya. Leukopenia. Iya. Itu cirinya apa? Ciri pertama biasanya muntah. Muntah. Ya, habis itu Ya. muntah. Dia ada diare juga. Kemudian 1 atau 2 hari kemudian dia diare. Gitu. Itu sudah khas sekali Khasnya itu dari biasanya gitu. Biasanya kucing baunya khas itu. Iya. Gitu. Terus biasanya diperparah kalau kucingnya cacingan. Nah, itu makanya ya parahnya menambah tadi. keparahan. Makanya obat cacing dan vaksin itu berdampak. bersinergi. Dia dia barier utamanya. Jadi Obat kalau cacing habis itu vaksin itu. vaksin itu sekali ya di awal, di usia awal atau rutin setiap tahun gitu? Iya. Jadi kalau vaksin bisa dimulai waktu umur 2 bulan ya untuk kucing. 8 minggu sudah bisa. Ya. Vaksin 8 Kemudian minggu. ya di booster atau divaksin lagi 1 bulan kemudian. Jadi 1 bulan kemudian. divaksin sekarang, 1 bulan kemudian divaksin lagi. Habis itu setelah itu setahun sekali. Oh, Ada setahun sekali. ya ada beberapa vaksin tambahan seperti vaksin single seperti rabies itu juga ada. Nanti biasanya masyarakat ingin rabies kalau kucingnya mau dikirim ke luar, entah itu luar pulau atau luar negeri biasanya. Rabies itu angka infeksinya apakah cukup banyak di masyarakat saat Khususnya ini? di Kalau di Pulau Jawa ya di atas kertas bebas nol. Bebas, ya. Di atas kertas bebas. Tadi ada satu yang juga Mas Luki sebut. Yang kedua Mas, itu tadi apa? Yang berkaitan Oh, obat cacing, virus tadi loh. Leukopenia, rhinotracheitis sama calicivirus. Rhinotracheitis ini apa? Rhino itu flu biasanya. Rhino sama kalisi ini agak susah dibedakannya ya. kalau kalisi itu biasanya awalnya ngiler dulu. Oh, ngiler dulu ya. Ngiler dulu, bau, terus ada lesi-lesi. Lesi itu kayak sariawan ya banyak. Cumanya umumnya sebelum ada lesi muncul, kucing itu sudah drop duluan. Dia ngiler. Yang diserahkan kelenjar ludahnya kan dia. Angka kesembuhan untuk kucing yang terkena virus itu bila penanganan itu berapa? Tanpa vaksin. Kalau tanpa vaksin ya, panleukopenia itu maksimal 50%. Itu untuk kucing dewasa tanpa vaksin ya. Kalau untuk kucing kecil angka kesembuhannya cuma 30% maksimal. Itu kalau itu nggak diperparah sama penyakit lain ya. Biasanya ada umumnya ada cacing itu pasti meningkat lagi. Makanya obat cacing sama vaksin itu selalu saya tekankan itu utama. Jadi pemirsa, vaksin itu 8 minggu setelah kelahiran, kemudian booster 1 bulan, dan diulang lagi 1 tahun kemudian. Obat cacing ini berapa bulan sekali? Obat cacing bisa dimulai waktu kucing minimal 7 minggu bisa. 7 minggu atau 8 minggu. Intinya sebelum vaksin pertama itu sudah bisa dikasih ya. Bisa dikasih jarak 5 hari atau 7 hari sebelum si kucingnya vaksin. Gitu. Habis itu dikasih lagi 2 minggu kemudian obat cacingnya. Ya. Setelah itu untuk rutin 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Betul. Obat cacing ini ada juga pertanyaan bahwa boleh kan itu dikasih obat cacing untuk
seperti albendazole ya untuk ternak, atau obat cacing manusia itu yang tentunya yang itu ya? beda iya, ya. itu Iya. bagaimana itu? Hampir kesebut. Untuk owner itu sekarang udah bisa ya dokter untuk memberikan obat cacing sendiri ya. Boleh, Bahkan direkomendasikan untuk Beli sendiri, pemberian boleh. mandiri. Iya. Nah, maksudnya tuh orang kan kadang bertanya, iki lek tak tukokno obat cacing manusia boleh enggak? Gini, Atau obat cacing ya, sapi ya gitu. bisa aja sebenarnya Pak. Cumanya Efektivitasnya bagaimana? kucing itu biasanya cacingnya kan beda ya. Biasanya nggak cuma satu jenis. Nah, misalnya iya, pakai obat cacing manusia itu kan biasanya cuma 1 atau 2 jenis ya. Kucing itu banyak. Ada 3 lah minimal ya. Iya. Di lambung, usus halus, usus besar itu beda-beda. Lebih baik pakai obat cacing khusus kucing bisa membunuh semuanya. Sekarang sudah murah kok dan Di enak online shop ngasihnya. itu banyak ya. Pet shop banyak, nggak bisa ngasih yang minum, kasih yang tetes. Tetes itu maksudnya ditetes di kulit bisa. Bisa ini? Bisa, efektivitasnya sama kayak disuntik. Itu juga murah sekarang, murah. Jadi enak lah. Jadi owner tuh nggak perlu sulit-sulit mau minum, kan harusnya kapan? Obat cacing minum kan pahit ya. Cangap ya, dicangap di sana di wong Sekarang loro, pakai wong ya, telu. sekarang nggak harus pakai itu, pakai tetes aja bisa. Nggak perlu bolak-balik ke dokter Iya, hewan juga ya. betul, sama-sama efektif kok. Jadi penting sekali untuk obat cacing dan vaksinasi itu bagi cat lover. Penyakit yang banyak timbul ya, terutama setelah divaksin, obat cacing tentunya juga ada risiko penyakit. Itu apa yang paling banyak itu yang dialami, yang pernah penjenengan tangani gitu, Apa nih, Pak? dan harus diwaspadai di kucing. Selain Penyakit. virus maksudnya? Ya kalau virus tadi kan sudah ada vaksin. Oh iya, oke. Nah sekarang kita ngomong penyakit bahwa selain yang diakibatkan virus kan ada bakteri atau lain-lain itu. Itu dari pengalaman jenengan itu apa yang perlu diwaspadai? Ini yang paling ringan ya. Yang paling ringan itu biasanya skabies. Biasanya Skabies. karena kelembapan Indonesia kan tinggi ya. Iya. Itu hubungannya sama skabies sama otitis biasanya. Kalau kucingnya stres atau imunnya lagi turun, kondisinya lembab. Sebenarnya skabies itu kan Benar. Iya. Skabies itu apa? Ini biar Oke. cat lovers tahu. Skabies itu kondisi di mana kulit itu menjadi sakit, biasanya ada keropeng-keropengnya di bagian telinga, Telinga, awalnya ada biasanya. penebalan di Sebenarnya bagian itu telinga. mikroorganisme atau maaf ya, kok mikroorganisme sih? Parasit. Dia itu parasit, bukan mikroorganisme ya. Dia parasit yang sebenarnya umum ada di tubuh kucing, itu ada sebenarnya. Cumanya dalam jumlah yang kecil. Dia akan bertambah Kapan dia itu muncul? banyak. Skabies itu. Oh iya. Waktu imunnya turun atau di-trigger beberapa kondisi seperti lembab yang Tadi banyak, seperti ya, atau Kanu mandi nggak langsung iya dingin, betul, kan? atau trigger penyakit lain yang nggak kelihatan ya, kayak cacingan tadi kan nggak kelihatan ya, tapi bikin melemahkan imun. Terus seperti kandang kurang bersih tadi. Iya betul. Kan juga ya. Itu jadi mudah sekali Dimandikan kucingnya. nggak kering, ya itu nanti timbul keropeng-keropeng, gatal, digaruk, lecet, berdarah. Tapi akan terus begitu kalau nggak diobatin. Nah, otitis kan lama-lama juga ya di telinga itu kan. Dia si ear mat-nya itu bikin kotoran telinganya hitam kering, lama-lama menumpuk, bernanah telinganya. Itu hubungannya sama imun sih itu. Kalau otitis tadi, itu gimana cirinya? Ciri-cirinya telinganya ini Kotor. kotorannya hitam, kering. Awalnya ya. Iya. Awalnya hitam dan kering. Oh di kucing kadang-kadang kelihatan dari luar itu Iya, seperti bertumpuk bau, di loh. di luar Normalnya tuh nggak telinga. hitam ya warnanya. Biasanya coklat-coklat biasa gitu ya. Dan nggak kering biasanya. Itu bersihkannya gimana kalau cat lover center sendiri? Cukup pakai cotton bud atau kapas yang diolesi dengan baby oil Baby oil supaya bisa. nggak menyakiti bagian dalam telinga kucing ya. Karena itu Kalau lebih lembut. Alkohol? Kalau alkohol jangan. Bikin kering tuh malah. Oh, malah nggak Rusak boleh ya? nanti anunya. Jaringannya. Bakteri. Iya, iya. Dan kalau sudah ada kotoran yang hitam itu kan sudah ada ear mat-nya, berarti itu harus diobati. Kalau cuma dibersihkan ya nggak hilang itu, nanti pasti tumbuh lagi gitu. Nah, Dia harus diobati ya. ya. Itu tadi dari
skabies dan otitis. Kemudian penyakit apa lagi yang katakanlah 5 penyakit yang sering muncul gitu atau Ya, itu yang paling ringan efektifnya, ya. ya. Itu ada lagi biasanya itu ini gastritis biasanya. Gastroenteritis kok gastritis ya. Oh, Gastroenteritis jadi gastroenteritis. muntah diare. Enggak melulu virus ya. Ada infeksi Ada bakteri infeksi juga. bakteri yang biasanya balik lagi kebersihan ini, minumnya mentah. Iya. Terus Kotor waktu gitu, dikeluarkan dia makan atau minum di kobokan di jalanan itu ya bakteri pasti masuk ya. Jadi dia muntah, diare gitu. Atau biasanya Dehidrasi ya harus Iya. diinfus kayak gitu, opname. Terus apa lagi itu setelah gastroenteritis? Jadi kalau dari luar, Itu sudah nomor 4 berarti ya. ah, 4 nomor 3 biasanya ketabrak tuh. ini ketabrak itu paling sering itu. Paling Biasanya kalau musim kawin itu ketabrak itu. karena pemeliharaannya juga dilepas liar ya Pak Outdoor, Afid. Kalau ketabrak, keluar nggak tahu, resikonya itu pulang-pulang pincang iya. atau nafas tersengal-sengal. Biasanya ketabrak itu gitu. itu nanti dibawa ke puskesmas atau ke klinik sambil nangis-nangis ya. Iya. Iya biasanya Kadang gitu. kondisinya udah terlambat itu. Iya nggak kelihatan fisiknya tuh nggak kelihatan ada luka nggak sobek, tapi nafasnya tersengal-sengal, kakinya terseok-seok, ada yang patah, entah itu diafragmanya robek, gitu ya. Harus operasi ya mahal. Ya mending di rumah aja biar nggak keluar atau di steril nanti biar nggak gila-gila kawin si kucingnya. Oh, di steril. Menarik Iya. sekali ya di steril. Ini jadi kita agak melenceng sedikit ya kan dari penyakit tadi. Bahwa steril itu seberapa penting atau urgentnya untuk melakukan steril pada kucing? Atau perlu atau tidak? Nah, ya. Steril ini ya tujuannya ownernya apa dulu sebenarnya? Bisa kayak gini. Kalau untuk mengurangi populasi itu dibutuhkan sekali ya Pak Afid. Oh, benar. Untuk mengendalikan populasi peliharaannya sendiri itu bisa dilakukan steril atau memang ada kondisi khusus yang memaksa bahwa kucing itu harus steril. Seperti ada penyakit lain seperti Distokia, Distokia. yang ini ada infeksi piometra piometra gitu. itu. Jadi banyak kondisi yang memang Miasis itu bisa juga. dibutuhkan untuk kucing itu memang harus steril. Oh, ini untuk cat lovers ya, daripada jenengan itu membuang kucing karena mana terus kucingku, lebih baik disteril ya. Bisa. Secara kemanusiaan atau kehewanan ya. Terus kemudian, nah ini keracunan. Ini keracunan itu saya dengar-dengar juga cukup banyak itu kaitannya. Iya, Bagaimana itu? keracunan kalau di tempat praktek saya itu nomor 1 ini tingkat Nomor 1 kematiannya. Iya, Top one ya. iya. Apa namanya? Presentase kesembuhannya paling kecil itu keracunan itu. Ini racun tikus ya yang saya Iya. maksud. Kalau keracunan Ringan. racun kayak obat rumput itu masih tinggi, biasanya masih bisa sembuh. Bisa sembuh kan? Iya, karena racun tikus memang didesain untuk membunuh, jadi tidak ada penawarnya. Memang tidak ada penawarnya. Yang bisa kita lakukan ini ya, kalau dibawa ke dokter, menjaga vitalitas tubuhnya aja sebenarnya. Selebihnya kucingnya bisa bertahan atau tidak gitu, cuman gitu aja. Ini ya, Nggih. cara kerja racun itu sangat kejam loh sebenarnya Pak Afid. Cara kerja racun itu orang kan pikirnya racun itu diombeni banyu degan, Iya, betul. marah kan. Diombeni- Coba diceritakan. Betul ya, dia banyu tegan terus kucingnya Mendadak sembuh. mendadak diem. Enggak, itu proses masuknya racun ke dalam otak itu diam itu dia. Dan ini pasti dalam beberapa menit dia kejang. Kenapa dia bisa kejang? Karena racun tikus itu dia cara kerjanya mengikat oksigen Pak Afid. Jadi tubuh itu kan tubuh mamalia ya, manusia, hewan mamalia yang anjing kucing itu sama, dia ada kadar oksigen dalam darah yang harus diedarkan ke seluruh tubuh, apalagi ke otak. Untuk agar mekanisme Iya, agar tubuh mekanisme berfungsi tubuhnya ya. itu berfungsi. Nah, seluruh oksigen di dalam darah itu diikat sama si racun ini, otak nggak kebagian oksigen,
kejang lah pasti dia. Terus Otak bagian sarafnya kejang, putus, hipoksia. ya, hipoksia, putus-putus semua sarafnya dia kejang, jantungnya berdetak kenceng. Karena mumpah dikira Ya itu betul, ada- mumpanya dikira dia kurang Ya. oksigennya gitu. Itu yang bisa kita lakukan, nambahin oksigen dari luar, di ini kasih oksigen yang dari luar itu yang pakai tabung. pakai Iya, harapannya nanti itu bisa mengcover kekurangan oksigen itu harapannya Tapi ya kan bersifat sementara ya. bersifat sementara, nggak ada jaminan sama sekali. Ada enggak itu antidotnya itu katakanlah. Sampai sekarang belum ada. Jadi kan kemungkinan sembuhnya apabila sudah kejang itu kecil ya, 10%. 10%. Iya, ini pengalaman saya ya selama ini sudah dari 2015 saya praktek. Misalnya 10 kucing keracunan hanya 1 yang hidup. Hidup ya. Itu pun syukur-syukur kalau sarafnya nggak kena ya. Kalau sarafnya kena itu kadang kepalanya nggak bisa tegak. Terus dia jalan itu kayak sempoyongan gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau sembuh itu dia sudah nggak bisa pulih 100% lagi ya. Iya ada yang gitu. Tapi Tapi tetap kan kecil ya? iya kecil. Mungkin ada pemirsa yang mau tanya ini bagaimana, atau mungkin nanti bisa bertanya atau gimana? Boleh, mau tanya? Boleh. Monggo. Apa penyebab kucing kesulitan buang air kecil ya? Dan bagaimana solusinya? Oke. Untuk penyebab kucing itu nggak bisa pipis itu ada beberapa faktor ya. Faktor pertama itu bisa keturunan. Ya. Yang kedua ada infeksi di saluran kencingnya. Yang ketiga itu bisa stres karena kucing tersebut itu tidak dikawinkan, Pak Afid. Iya. Gimana? Kucing jantan itu ketika dia nggak dikawinkan itu dia bisa menjadi salah satu faktor kucing itu tidak bisa buang air kecil. Oh gitu enggak? Jadi kurang apa ini? Kalau anak sekarang nih kurang healing gitu mungkin Iya. ya. Kalau Iya, saya tambahin ya. Iya. Ini ya kalau untuk ini sebenarnya kalau kucing nggak bisa pipis itu memang banyak sekali faktornya. Antara jantan dan betina pun itu agak beda. Mulai dari faktor genetik, memang ginjalnya nggak bisa mencerna buangan secara maksimal, gitu ya. Karena partikel-partikel yang menyebabkan kencing batu ya ini konteksnya. Itu memang harus disaring sama ginjal ya. Konteksnya dia ginjalnya memang nggak mampu, genetik satu. jadi memang secara genetik ya. Iya, memang secara genetis Ah. ginjalnya nggak mampu. Satu lagi juga ini, kantong kaminya kecil. Dia nggak mampu Menampung jumlah urin yang lebih banyak. Misalnya dia ada endapan sedikit aja dia bisa bikin Tersumbat salurannya, kencingnya. itu ada, memang kecil banget ada. Kalau faktor eksternal itu kan faktor genetik. Internal, ya. Kalau Genetik. eksternalnya salah satunya juga jarang kawin tadi. Oh eksternal ya, eksternal Dari pakan. Dari pakan. dari pakan. Memang pakan sekarang kan ini ya fast food. Kayak gitu. Fast foodnya kucing ini ya. Fast foodnya kucing Kucing juga punya junk food berarti ya. nggak junk food juga sebenarnya karena memang tuntutan zaman ya biar kita mudah memelihara hewan peliharaan biasanya kan pakai dry food. Sebenarnya boleh pakai dry food itu boleh. Biar Dry food itu kan ada yang mahal sekali mas. Iya, 1 kilo. ya kan memang ada ininya ya tingkatannya ya. Cuman memang apapun dry food itu minumnya harus banyak. Gimana caranya minumnya banyak, Dok? Kucing saya minumnya meskipun tak kasih minum banyak tapi enggak mau minumnya banyak. Gimana caranya? Di kandang. Iya. Ntar lah kalau di kandang. Tapi ya ini ya enggak semata-mata Setelah kucing di kandang, terus mau minum. Enggak, dia memang harus dilatih. Ngelihatnya gimana? Dari kecil. Ngadopsi umur 3 bulan 4 bulan biasakan aja di kandang.
nanti pasti dia hidupnya teratur. Kita kan seneng ya kalau hidupnya teratur, dia sehat sampai belasan tahun. Umurnya panjang. Dia pasti makan minumnya rutin gitu. Tapi gimana kalau sudah ternyata udah gede? Ada beberapa cara sebenarnya bikin air itu mengalir. Kucing tuh suka kalau air mengalir. Dan segar kan menjadi lebih Iya. segar juga airnya. Pakai alat ada sih kayak dispenser yang bikin kayak air mancur gini tuh ada. Gitu. Atau kalau masih kurang nggak mau lagi, dicampurin sama kaldu ayam, misalnya kaldu itu ngerebus ayam tuh ada kaldunya kan ya. Kalau gula enggak disarankan ya? Gula enggak, ngapain kasih gula, nanti diare malahan. Oh, enak gitu kasih teh. Ya, gitu. nggak bisa. Intinya minumnya harus banyak. Usahakan gimana pun kalau memang dari awal pengen nggak ribet terus saya mau kasih dry food aja dok, nggak sempat ngasih raw food, minumnya harus banyak. Ya kandangin aja. Di rumah pun misalnya nggak saya kandangin tapi di rumah tetap deh dia minumnya kurang pasti. Itu sudah saya coba sendiri. Gitu. Kucing itu kalau kucing apa lokal yang enggak, dan saya lihat memang benar bahwa suka air mengalir, suka minum di Iya. comberan, Di keran, di keran iya. gitu. Itu Keran sering ngetes ya. gitu. Itu yang bisa bikin diare juga Pak Afid. Makanya kalau kucing yang di rumah itu kan lebih terjaga karena dia pemberian minumnya air matang atau air galon isi ulang itu. Oh lanjut yang ini ya, stres tadi ya. Iya. Stres itu nggak cuman karena gagal kawin, Iya. berkelahi, kesepian atau Kesepian juga. Iya, si pemiliknya galak. Maksudnya ya gimana ya? Maksudnya kucing gini terus Kucing kan maksudnya dikasarin sama pemiliknya nanti ya bikin stres. Ya itu pasti nggak cuman ginjal tok ya dia. Hati sama jantungnya pasti bermasalah nanti kalau terus-terusan begitu. baper gitu ya. jadinya. Itu kan faktor-faktornya ya Apa kalau internal. sekarang itu mentalnya kena itu ya? Iya, betul. Kena mental ya. Kena mental itu. Itu faktor internal eksternal yang bikin Mental health-nya nggak sehat. sulit pipis. Dalam konteks ini ya FLUTD ya, berarti ya. FLUTD ya? Ya, Apa? Feline Low Urinary Tract Disease namanya. Bisanya urolit sih kita biar gampangnya. Ah. Kan itu ada endapan batunya di dalam Saya dengar Kemihnya. FLUTD itu yang ngajari dulu Mbak Dila sama Dokter Argi. Itu pertama itu Oh ini belum Pak Afid ininya apa? penanganannya ya belum kejauhan Belum penanganannya. penanganannya ya. Penanganannya memang ada tahap-tahapnya. Tahap pertama kalau masih bisa pipis tapi kayak anyang-anyangan gitu, cerit-cerit itu ya, pakai obat masih bisa. Diganti pakannya. Ganti pakan. Khusus untuk- pasti harus ya ganti pakan itu. Pakai obat bisa nanti. Iya. Kalau benar-benar nggak bisa pipis, kantung kemihnya penuh, netes pun nggak bisa, harus di kateter. Tulang kateter ya, dia pasang kateter. Jadi intinya membuka jalan pipis dengan selang khusus untuk kucing. Beda ya sama selangnya manusia. Kalau orang itu kan namanya betul selang prostat itu Iya, ya, kateter betul. prostat. Itu besar Nanti sekali. disuruh kasih udara. Enggak dikasih udara ya kalau kucing. Jadi untuk penanganan pakai selang pemasangan kateter lebih baik menghubungi Dokter hewan, itu dokter yang bisa nangani. ya, nangani karena ada serangkaian prosedur yang harus Ada satu lagi nih yang terakhir kalau memang kateter nggak bisa ada juga soalnya ya. Biasanya kalau udah kambuh sering itu timbul seperti luka di dalam ini loh, di dalam salurannya. Jadi itu permanen. Mau dikasih selang nggak akan bisa karena itu sudah timbul kayak daging tumbuh dari situ biasanya. Itu harus operasi tuh. Di istilahnya sih kalau orang ini enaknya dibetinakan. Jadi kayak operasi kelamin itu nanti dibuatkan jalan yang awalnya kalau jantan itu salurannya panjang kecil, dia nanti jadi pendek besar, dia berubah jadi betina. Khusus untuk ini ya tempat pipisnya, tapi kalau kelaminnya ya tetap nggak bisa hamil. Cuman Jadi, saluran pipisnya aja. lebih baik dicegah lah karena untuk melakukan serangkaian Iya. itu juga butuh biaya. Jadi, Betul, ada lagi. ada lagi mungkin? Pertanyaannya
Jadi KB itu kan sebenarnya enggak ini ya. Enggak. Itu ada kadang permintaan untuk disuntik. Iya kan itu kan KB itu ya? pengennya kan jalan pintas yang murah kan, biar kucing enggak hamil kan ya. Nggak manak Tujuannya terus ya kan, tujuannya balik lagi ke biaya kan. Jadi mainnya ini hormon soalnya. Kalau KB itu KB manusia isinya hormon, ya kalau di manusia work dia jalan ya. karena sistem reproduksi manusia sudah sesuai dengan hormonnya yang obat itu kan dibuat khusus manusia. Iya. Nah, di kucing beda caranya, cara reproduksi kucing itu beda sama manusia. Dia akan menumpuk hormon malah di dalam kucing. Nah, dia akan jadi bom waktu nanti karena ditumpuk itu. Bisa malah menjadi penyakit biometra. Biometra itu tertumpuknya cairan yang ada di dalam rahim. Nah itu harus operasi lagi, nanti malah duit lagi. Awalnya pengen murah, malah operasi. Habis itu mastitis itu radang payudara. Ya kalau cuma 2 yang kena, ya kalau 8-8-nya yang kena. Kucing itu kan ada 8 ya, namanya. Ambingnya, maksudnya susunya itu ada 8 berarti. Jadi nanti ngoperasinya ya belah lagi. Yang mending jangan lah. Jadi mending konsultasi dulu kalau mau melakukan. Intinya memang tidak cocok KB itu untuk diterapkan di hewan ya. Gitu. Mungkin itu ya. Jadi atau ada yang kurang jelas atau gimana? Atau kurang puas? Nanti kalau kurang puas bisa ditanya di kolom komentar atau hubungi langsung ke Dr. Iwan Luki atau Mbak Dela atau datang juga ke Puskeswan, nanti akan bertemu dengan Dr. Iwan Dina Arbi, Dr. Iwan Amalia Sisha, Dr. Iwan IC atau Muhammad Irsyad Fatur Rahman ya. Nah, ya. Itu. Atau bila kurang beruntung nanti bisa ketemu Dr. Iwan Aditya, tapi beliau kurang spesialis, tapi ya bisa lah tadi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oh iya, lupa untuk pemirsa semua, subscribe, like, comment, and share. Yeah.